Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Selasa 24 Januari 2023 Jawa Barat. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat di antaranya. Gempa kembali mengguncang Kabupaten Cianjur. Jalan penghubung antar kabupaten di Majalengka longsor. Angin puting beliung terjang Kecamatan Paseh. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama mengenai gempa bumi di Cianjur. Cianjur kembali diguncang gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo yang terjadi pada Selasa dini hari tadi. BMKG Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap waspada pasca terjadinya gempa. Gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo berkedalaman 10 km mengguncang Kabupaten Cianjur pada Selasa pagi sekitar pukul 3 dini hari. Gempa tersebut berpusat 7 km barat laut Kabupaten Cianjur. Gempa turut dirasakan di sejumlah wilayah seperti Cikalong Kulon, Cianjur, Sukabumi, Cipanas, Karangtengah, dan juga Jakarta dengan kekuatan gempa 2 magnitudo. Kepala Stasiun BMKG Kelas 1 Bandung, Teguh Rahayu mengatakan gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi berjenis dangkal yang teridentifikasi dari aktivitas sesar Cigenang. Masyarakat di sekitar lokasi gempa diimbau untuk tetap waspada terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi, serta untuk tetap menerima informasi mengenai gempa dari BMKG. Jadi tadi pagi pukul 02.45 WIB terjadi gempa susulan di wilayah Kabupaten Cianjur dengan magnitudo sebesar 4,3 dan dengan kedalaman sekitar 10 km dan epicenternya atau letaknya berjarak pada 7 km barat laut Kabupaten Cianjur. Pasca terjadinya gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo, terjadi gempa susulan sebanyak 4 kali dengan kekuatan 2 magnitudo. Selain itu, berdasarkan informasi dari BPBD, terjadi beberapa kerusakan rumah serta beberapa masyarakat yang mengalami luka akibat gempa bumi. Dari Kota Bandung, Agung Yaya Permana melaporkan. BMKG melaporkan gempa berkekuatan 4,8 skala Richter dengan lokasi berada di darat di sekitar 11 km barat laut Cianjur dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi kembali dirasakan masyarakat Kabupaten Cianjur. Gempa susulan kali ini merupakan yang terbesar pasca gempa pertama pada 21 November 2022 lalu dengan kekuatan magnitudo 5,6 skala Richter. Warga mengalami kepanikan dan berhamburan saat gempa susulan terjadi. Bahkan sebagian rumah warga mengalami kerusakan pasca gempa susulan tersebut, seperti yang dirasakan oleh Hasbi, warga Kampung Cijati, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Rumahnya mengalami kerusakan pasca gempa susulan usai direnovasi mandiri. Sementara itu, Bupati Kabupaten Cianjur, Herman Suherman, mengatakan dirinya sudah memerintahkan jajarannya untuk mendata dan memantau lokasi yang menjadi titik gempa. 21, ranking ke-21, nomor urut 21, rawan tinggi. Ya. Kemudian Jawa Barat? Di Jawa Barat saya kira nomor 2 ya setelah Kabupaten Bandung. Dari ada 4 dimensi yang saya kira di IKP ini terkait dengan konteks sosial dan politik gitu kan, terkait dengan dimensi penyelenggaraan pemilu, terus dimensi kontestasi ya, dimensi partisipasi. Herman menambahkan instansi terkait disebar ke semua desa untuk mendata dan melaporkan jika ada korban atau rumah rusak akibat gempa susulan semalam. Herman mengimbau kepada masyarakat Cianjur agar selalu waspada dan tetap berhati-hati. Demikian dilaporkan Yoga Andika Putra, TVRI Jabar.
Beralih ke informasi lain, air pasang laut atau banjir rob di Laut Utara Jawa merendam puluhan rumah di Subang. Selain merendam rumah, banjir setinggi 30 hingga 50 cm juga merendam fasilitas umum. Sekitar 50 rumah warga di Dusun Pelelangan Sindang Laut 1 Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Subang terendam banjir pasang air laut atau rob. Ketinggian air yang mencapai 30 cm ini membuat warga tidak bisa berbuat banyak menghadapi rob yang terjadi setiap tahun. Bahkan agar banjir tak masuk ke rumah warga, tak sedikit yang menanggul pintu rumah agar air tak bisa masuk. Banjir pasang air laut ini juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti jalan antar desa serta tempat pelelangan ikan. Menurut warga, banjir pasang air laut yang melanda daerah mereka terjadi pada malam hari dan kembali surut pada siang hari. Ini langganan rob air pasang. Nah, sekarang berapa rumah yang terendam hampir ini rob? Ya pokoknya untuk lingkungan pelelangan biasa langganan terendam. Warga yang rumahnya terendam banjir pasang air laut masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing karena warga menilai banjir rob tersebut masih dianggap aman. Dari Subang, Hadi Ramadhani, TVRI Jabar melaporkan. Sejumlah informasi lain dari Jawa Barat akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi, di antaranya. Jalan penghubung antar kabupaten di Majalengka longsor. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jalan penghubung 3 kabupaten di Majalengka tertimpa longsor dan material longsor tersebut menumpuk setinggi 1,5 meter. Inilah titik-titik longsor yang sempat diabadikan warga pada Minggu sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Desa Margamukti, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Tebing setinggi 60 meter dengan lebar 10 meter longsor menimpa jalan Kabupaten Penghubung Kecamatan Talaga Sukamantri Kabupaten Ciamis dengan Tasikmalaya. Material longsor berupa tanah disertai batuan menumpuk setinggi 1,5 meter. Warga dibantu aparat gabungan membersihkan material yang menumpuk menggunakan alat manual cangkul di kawasan tersebut. Pejabat sementara Kepala Desa Margamukti Kecamatan Talaga, Lela Nur Lela, mengatakan longsor diakibatkan curah hujan tinggi. Sehingga menimbulkan total dan longsoran yang sangat besar sekali. Jadi akibat curah hujan tinggi otomatis tanah labil langsung terjun. Alhamdulillah tidak menimpa korban, cuma mungkin akses tertutup. Sementara Kasih Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Majalengka, Reza Permana, menjelaskan longsor menutup jalan kabupaten. Longsor menutup jalan kabupaten menghubungkan antara Majalengka dengan Tasik maupun Ciamis, sehingga arus lalu lintas hari ini kita tutup terlebih dahulu sampai menunggu situasi kebersihan dan kondisi tebing dinyatakan aman oleh tim gabungan. Untuk kelancaran arus lalu lintas dari kedua arah, pemerintah Kecamatan Talaga mengerahkan alat berat beko sehingga mempercepat proses evakuasi material longsor. Edwarus Pendi, TVRI Jabar melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Cirebon, banjir merendam sejumlah desa serta melumpuhkan sejumlah akses jalan utama. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cirebon ini membuat 3 desa terendam banjir, di antaranya Desa Selangit, Desa Gujuik, dan Desa Panguragan, Kabupaten Cirebon. Selain merendam rumah dan sawah, banjir juga melumpuhkan sejumlah akses jalan, di antaranya jalur Panguragan Kelangenan dan jalur Panguragan Arjawinangun. Banyak pengendara, khususnya sepeda motor, terjebak tidak bisa melintas akibat jalan yang terendam banjir setinggi 50 cm. Salah satu pengendara mengaku nekat menerobos banjir karena situasi darurat, ingin segera ke rumah sakit. Meski harus mengalami mogok mesin, namun dirinya berhasil melewati jalan yang terendam banjir. Gimana kondisi jalanan tadi, Pak? Jalan pada mampus semua, terus banjir. Tinggi? Iya, tinggi. Gini nih. Terus saya macet nih. Mogok?
Nggak bisa jalan ini Pak? Hah? Nggak bisa jalan. Berjalan ini macet tuh. Hingga saat ini belum ada upaya penanganan dari petugas BPBD ataupun instansi terkait untuk segera melakukan upaya penanggulangan banjir. Dari Cirebon, Mahmud Hamdallah, TVRI Jabar melaporkan. Angin puting beliung kembali menerjang wilayah Kecamatan Palse, Sumedang yang menyebabkan 10 rumah warga rusak, 1 diantaranya rusak berat akibat tertimpa pohon. Seperti inilah terjangan angin puting beliung atau angin tornado merusak sejumlah bangunan warga di Desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Senin sore kemarin. Tampak pusaran angin muncul dari langit hingga akhirnya ekor puting beliung mencapai daratan area permukiman warga. Tercatat 10 bangunan warga terdiri dari rumah dan tempat usaha rusak tersapu angin. Kerusakan terjadi pada bagian atap rumah, bahkan 1 diantaranya rusak parah akibat tertimpa pepohonan yang tumbang terbawa angin. Dalam peristiwa ini, 1 orang warga yang tengah bekerja di tempat pembuatan kursi sempat tersengat listrik. Kepala Desa Paseh Kidul, Lilih Muhammad mengungkapkan, peristiwa angin puting beliung terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Apanya sih Pak? Bagian apa? Ya, di rumah, terus dapur, ya kanan kuda. Itu kena pohon apa kena angin sih? Kena pohon sama angin. Ya Allah, saya mati, kata bapaknya. Udah sini, katanya orang bapaknya di situ. Enggak, saya terbang, kata saya terbang. Kata. Itu kenceng, itu hampir tahu setengah jam, tahu sejam itu angin, lama itu. Jadi epicentrum kejadian, titik pusat kejadiannya hanya di Dusun Paseh saja, wilayah RT 02. Yang terdampak itu sekitar ada 10 rumah ya, material yang rusak, dominan atap ya. Warga diimbau untuk tetap waspada akan angin puting beliung susulan di tengah cuaca ekstrim. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jabar melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi lain dari Jawa Barat di antaranya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah rawan pemilu 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara. Kabupaten Tasikmalaya masuk ke dalam daerah dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi. Informasinya sesaat lagi. Kita masuk ke informasi terkait pemilu 2024. Kabupaten Tasikmalaya masuk ke dalam daerah dengan indeks kerawanan pemilu tertinggi. Bawaslu RI menyebut Kabupaten Tasikmalaya masuk peringkat kedua kerawanan tertinggi di Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menyebutkan indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan ke-21 rawan tinggi dari 514 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Sementara di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan kedua tingkat kerawanan tinggi pemilu setelah Kabupaten Bandung. Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan indeks kerawanan pemilu dilaksanakan untuk memetakan potensi gangguan pada saat pemilu nanti. 21, ranking ke-21, nomor urut 21 rawan tinggi ya. Kemudian Jawa Barat. Di Jawa Barat saya kira nomor 2 ya setelah Kabupaten Bandung. Dari ada 4 dimensi yang saya kira di IKP ini terkait dengan konteks sosial dan politik gitu kan, terkait dengan dimensi penyelenggaraan pemilu, terus dimensi kontestasi ya, dimensi partisipasi. Dengan adanya indeks kerawanan pemilu, Bawaslu kini bisa memetakan titik rawan dalam pemilu agar dapat dicegah dan diantisipasi, baik melalui kegiatan sosialisasi unsur penyelenggaraan termasuk penggunaan media sosial dan lainnya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jabar melaporkan. Pelaksanaan pemilu 2024 nanti ratusan anggota panitia pemungutan suara atau PPS Kota Tasikmalaya dilantik.
Sedikitnya 207 anggota panitia pemungutan suara PPS dilantik oleh KPUD Kota Tasikmalaya yang sebelumnya telah dilakukan perekrutan dalam 2 tahapan, masing-masing tes tulis dan tes wawancara. Keberadaan panitia pemungutan suara sangat penting bagi suksesnya pemilu 2024 nanti, sekaligus menjadi garda terdepan dalam suksesnya pemilu 2024. Dalam pelantikan anggota PPS ini nantinya bisa menjalankan tugasnya sesuai fungsi yang akan bekerja di TPS tiap kelurahan. Ketua KPUD Kota Tasikmalaya Ade Zainal Mutakin mengatakan PPS ini merupakan pelaksana kerja dari KPUD Kota Tasikmalaya yang nantinya bisa menjaga netralitas, profesionalisme, dan independensi serta jujur dan tidak melaksanakan kecurangan. Seluruh kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya yang berjumlah 207 orang. Targetnya seperti apa nih Pak? 207 dari 69 kelurahan. Targetnya seperti apa nih? Targetnya bahwa setelah terbentuknya PPS ini berarti telah lengkap struktur untuk penyelenggaraan sampai di tingkat kelurahan. Keberadaan anggota panitia pemungutan suara ini nantinya akan memenuhi 3 kebutuhan, di antaranya pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada di Kota Tasikmalaya. Dari Kota Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jabar melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Bandung, puluhan massa yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Bandung Selatan menggelar aksi unjuk rasa kedatangan Anies Baswedan di depan Stadion Sijalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Aksi unjuk rasa yang dilakukan kali ini menuntut 3 hal, di antaranya mempermasalahkan mencuri start kampanye dengan kedok jalan sehat. Inilah suasana aksi demo yang dilakukan oleh puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bandung Selatan di kawasan luar Stadion Sijalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Aksi demo yang dilakukan oleh puluhan massa ini dilakukan karena adanya event jalan santai yang dihadiri Anies Baswedan di Komplek Olahraga Sijalak Harupat. Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan 3 tuntutan, yakni banyaknya peserta jalan sehat yang menggunakan atribut baju partai, spanduk-spanduk pencalonan, serta peran serta Bawaslu dalam mengawasi pemilu tahun depan. Masa aksi juga berharap kedepannya dapat melahirkan pemimpin yang baik dan sehat. Bisa mengontrol monitoring ini semua, apakah ini bisa dikategorikan penyalahgunaan atau curi star. Dan nanti juga mungkin akan mengkoordinasi ke pihak Bawaslu tentang masalah hal ini. Kalaupun ternyata hal ini memang kita akan support kalau memang acara ini adalah murni untuk acara jalan kaki yang tadi di awal. Kita sangat support. Di Komplek Olahraga Sijalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, tengah diadakan acara olahraga jalan sehat dengan menghadirkan Anies Baswedan. Di komplek ini sedikitnya 15.000 warga di Kabupaten Bandung mengikuti acara tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Ran Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan saudara, kini kita akan segera beralih ke segmen Dialog Jabar Juara Lahir Batin. Dan pada segmen dialog kali ini kita akan bahas mengenai visi dan misi Kota Cirebon dalam mendukung program Jabar Juara Lahir dan Batin. Untuk membahasnya kita akan segera bergabung dengan Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Dr. Anda Haja Eti Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Eti. Waalaikumsalam Mbak Ani, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Ibu Eti? Alhamdulillah baik. Cuaca di Cirebon agak sedikit ya hujan, kan dingin cuacanya. Baik, suasananya dinamis ya, dan kondisi kesehatan kita juga dinamis. Betul, ini Ibu Eti ya. Baik, Ibu Eti, ini terkait tema kita pada kali ini mengenai visi misi Kota Cirebon dalam mendukung Jabar Juara Lahir Batin. Ibu, ini bagaimana nih dari Pemda Kota Cirebon sendiri menerjemahkan konsep pembangunan Jabar Juara Lahir dan Batin nih Ibu? Pertama dengan satu hal ya, saya tentu mengucapkan terima kasih dan juga kami tentu
di 27 kota kabupaten dengan harapan kami sesuai arahan Pak Gubernur untuk menuju Jabar Juara. Dipastikan kota kabupatennya harus betul-betul sesuai dengan visi misi Jawa Barat dan diselaraskan juga dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kami. Itu kami pemerintah kota berkolaborasi dengan seluruh OPD untuk bisa mensukseskan program-program provinsi Jawa Barat. Karena tanpa ada kolaborasi di antara dinas terkait untuk program-program yang memang sudah ada disusun untuk pembangunan Kota Cirebon, rasanya tidak mungkin terjadi. Sesuai arahan Pak Gubernur, kolaborasi. Itu yang kita lakukan, Mbak Hanif. Kami mungkin tidak saja satu dinas ya, seluruh dinas berkolaborasi. Karena untuk mewujudkan visi misi nasional, provinsi dan kami ya dipastikan ini selaras. Begitu seperti halnya hari ini. Saya barusan dengan Kementerian Lingkungan Hidup ada program pilot project yang alhamdulillah Kota Cirebon mendapatkan pilot project seluruh Indonesia Kota Cirebon untuk sampah plastik sulit barangkali ada program. Dan ini menjadi hal yang harus kita dukung dan dorong karena walau bagaimanapun untuk menuju Jabar Juara. Salah satunya Kota Cirebon harus menjadi salah satu kota yang ditargetkan adalah bersih dari sampah. Target dari Pak Gubernur kita lakukan untuk Hanif. Itu yang sedikit sebagai contoh saja barangkali film lain. Baik, jadi di Pemkot Cirebon sendiri menerjemahkan dengan berkolaborasi seperti itu ya Ibu ya, dan ini kolaborasi lintas semua dinas-dinas juga ikut bekerja sama untuk kolaborasi membangun Jabar Juara lahir batin ya Bu ya. Baik, kemudian nih Bu Eti, bagaimana nih terkait sinkronisasi antara konsep pembangunan Jabar Juara lahir batin dengan visi dan misi dari Kota Cirebon sendiri ini Ibu? Pertama, untuk menuju Jabar Juara, kami pemerintah kota menyelaraskan tentu dengan arahan Pak Gubernur. Tadi sebagai salah satu contoh saja barangkali kolaborasi untuk mencapai target misi kami untuk Cirebon bersih. Kami melakukan sekuat tenaga beberapa sesuai diselaraskan dengan visi misi kami. Kelihatannya visi misi dengan Provinsi Jawa Barat dengan kami ini satu arahan ya, bahkan kalau saya lihat jadi tidak begitu sulit untuk menyelaraskan visi misi Jabar Juara. Mungkin yang dititik beratkan beberapa pembangunan Kota Cirebon barangkali selain infrastruktur yang kita dorong, ada pariwisata yang terus kita dorong, kita kembangkan karena Cirebon ini mungkin salah satu yang harus kita dorong mengenai pariwisata yang tentunya ini menjadi kebanggaan dari Provinsi Jawa Barat juga. Kami berusaha bersinergi dengan teman-teman semua, dengan Kabupaten Cirebon juga. Karena tidak bisa berdiri sendiri kalau untuk pariwisata barangkali Mbak Hanif terus ada kolaborasi dengan teman-teman dari kabupaten. Jadi intinya kami pemerintah kota dengan segenap program yang sudah masuk di visi-visi kami dan dimasukkan di anggaran, dan walau keterbatasan kami kita berjuang untuk itu, untuk menuju Jabar Juara melalui kolaborasi di antara teman-teman dinas terkait. Baik, kita keterbatasan tetap untuk berjuang bersama-sama gitu ya Bu ya, untuk mewujudkan Jabar Juara lahir batin. Tadi ada dari infrastruktur, kemudian pariwisata. Lantas untuk dari sektor ekonominya nih Bu, terutama ekonomi kreatifnya ini seperti apa nih kalau di Kota Cirebon Ibu? Alhamdulillah ekonomi kreatif di Kota Cirebon karena kemarin di situasi pandemi ekonomi kreatif ini memberikan peluang yang cukup besar. Kami Cirebon ini sebagai daerah perdagangan dan jasa, UMKM-nya hari ini betul-betul dari dinas kami, dinas Deberindag, itu betul-betul memberikan terobosan-terobosan, ada mall IKM dan sebagainya kita ada, dan juga memfasilitasi UMKM di wilayah kami, itu kami fasilitasi. Selain memang sebagai daerah penyangga di wilayah sekitar, tentu secara perekonomian kita ditopang dari banyak akses barangkali, dari segi akses dan sebagainya, dan juga mall dan sebagainya, ini memberikan nilai plus di Kota Cirebon. Mungkin infrastruktur yang selama ini diberikan dari Provinsi Jawa Barat, kami sangat bersyukur
infrastruktur ini bisa memberikan nilai tambah untuk akses perekonomian dan juga akses-akses yang lainnya barangkali. Baik, dari sisi ekonomi kreatif tadi UMKM-nya ya Ibu ya, ini yang menjadi penopang nih ya, dan juga sudah banyak terobosan-terobosan ya dari sektor teman-teman UMKM sendiri. Nah, untuk teman-teman UMKM dan juga tadi untuk melancarkan ekonomi kreatif gitu ya di Kota Cirebon, bagaimana nih Bu dari sisi permodalannya sendiri nih Bu, dukungan permodalan dari Kota Cirebon sendiri kepada pelaku UMKM? Dukungannya kita kan ada mall UMKM ini, IKM ini. Tentu ada pelatihan dan juga ada kurasi juga karena peran serta BI dan juga teman-teman perbankan semuanya memberikan supporting ke kami, ke teman-teman UMKM. Ada beberapa yang sudah dilakukan barangkali kurasi-kurasi yang dari BI dan dari kami. Ini sebetulnya masih banyak sekali ya, karena 3.000 lebih UMKM di Kota Cirebon yang kita kurasi. Mungkin ke depan terus kita dorong, karena dari UMKM ini kita bisa minimal ya untuk bisa memberikan penambahan untuk para ibu-ibu khususnya ya, permodalan yang dibawa berjalan untuk menambah dapurnya. Ibu juga cukup memberikan penambahan tersendiri barangkali Mbak Hanifah. Baik, tadi sudah ada pelatihan, kemudian juga kurasi gitu ya Ibu Eti ya, dan juga tadi juga berkolaborasi dengan BI gitu ya. Oke, Ibu, ini untuk seiring dengan pemaparan digitalisasi nih yang sekarang ini sedang digenjot gitu ya oleh Pemprov Jabar sendiri. Nah, bagaimana nih Bu kalau dari Pemkot Cirebon sendiri untuk mengimplementasikan digitalisasi di Kota Cirebon? Alhamdulillah, kita punya tim TIK kita, mungkin salah satu TIK yang sangat membanggakan. TIK-nya itu dari teman-teman Kominfo, ini terfasilitasi semua aksesnya ke teman-teman semua. Jadi alhamdulillah ini cukup membanggakan buat kami, karena relawan TIK ini berkolaborasi dengan dinas, contohnya ini, relawan TIK berkolaborasi dengan teman-teman Indah. Jadi ada komunikasi berkelanjutan, dan ini bisa disampaikan melalui digitalisasi dan juga untuk penjualan dan lain sebagainya. Ini kita sedang terus kita dorong, karena dari teman-teman relawan TIK ini bisa minimal ibu-ibu kan ada yang gaptek juga nih Mbak Hanif. Nah, ini yang tentu kita memfasilitasi bagaimana jejaring dan juga penjualan online-nya berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Dan ini dilakukan kolaborasi antara Dinas Kominfo dengan Dinas Perdagangan, dengan UMK, dengan Dinas Perdagangan. Kerjasama Dinas Kominfo dengan Dinas Perdagangan tadi ya Bu ya, untuk digitalisasi teman-teman UMKM khususnya, dan juga ini mengajak partisipasi relawan TIK gitu ya Bu ya, untuk digitalisasi ini sendiri. Nah Ibu, terkait digitalisasi ini kan erat kaitannya dengan literasi digital. Nah sejauh ini seperti apa nih Bu untuk penguatan literasi digital di Kota Cirebon sendiri kepada masyarakat nih Bu? Literasi, jadi kebetulan saya sebagai Bunda Literasi ada sebuah tantangan ya Mbak. Di era hari ini, di 2 tahun pandemi ini, sebetulnya ini situasi yang sangat menguntungkan. Jadi lebih cepat warga masyarakat mengenal digitalisasi. Seperti yang Mbak Hanif hari ini lakukan, yang awalnya saya kebingungan juga nih, virtual, jarak jauh, kan gitu. Hari ini warga masyarakat sudah terbiasa melalui jarak jauh, rapat juga bisa dilakukan, plus juga pembelanjaan, Gojek, online, dan lain sebagainya. Ini sesuatu ada sesuatu yang baru di digitalisasi ini. Dan dengan kesadaran yang sangat luar biasa ya dari teman-teman. Era digitalisasi kita manfaatkan terutama untuk jejaring dari para UMKM untuk bisa masuk ke dalam, dan kita fasilitasi barangkali pelatihan-pelatihan ada di sana, Mbak Hanif. Ada masuk di kegiatan-kegiatan dari DEKIS. Smart City dipastikan ya, Smart City tidak berarti secara teknologi, tapi semuanya untuk bisa menjadi kesatuan.
Baik, jadi ini kalau Ibu Eti sendiri melihat pandemi kemarin itu sebagai berkah karena mempercepat transformasi digitalisasi seperti itu ya Bu ya ke masyarakat gitu ya Bu ya. Jadi mau nggak mau ini harus beradaptasi gitu ya dengan digitalisasi sekarang gitu. Dan tadi juga Ibu juga menyebutkan ada program Smart City. Nah sejauh ini seperti apa nih Bu penerapan Smart City di Kota Cirebon? Alhamdulillah kami di setiap dinas berusaha sekeras mungkin, bahwa ada beberapa dinas yang memang belum maksimal yang kita dorong untuk bisa terkoneksi dan lain sebagainya, dan untuk pelayanan dan lain sebagainya kita lakukan terus untuk bisa warga masyarakat beradaptasi. Baru-baru ini tadi dari Dukcapil juga pelayanan dengan semua digitalisasi kita lakukan. Selain Capil untuk mempermudah barangkali ya akses pembuatan menyimpan database dan lain sebagainya. Ini kita kemarin juga sudah meluncurkan, dan tentu alhamdulillah sih tidak saja warga kota bebas berarti dari semuanya. Ini mempermudah warga masyarakat untuk bisa kalau membutuhkan secara administrasi. Jadi yang jelas Smart City di Kota Cirebon kami berusaha keras tenaga ya Mbak untuk bisa mengkonekkan dari setiap dinas dan juga mengaplikasikan ke warga masyarakat. Memang ada beberapa yang belum maksimal barangkali Mbak Hanif. Nanti kita akan dorong. Ada data-data yang memang kita belum per kecamatan dan sebagainya. Insya Allah ini menjadi catatan kami barangkali Mbak Hanif. Baik, jadi tadi untuk Smart City sendiri tadi masih mencoba untuk menginterkoneksikan antar dinas supaya pelayanan kepada masyarakat juga lebih optimal seperti itu Ibu ya. Dan juga tadi salah satunya tadi di Dukcapil ya, pelayanan di Dukcapil. Oke, Ibu kembali lagi untuk tema besar kita nih dalam rangka mendukung program Jabar Juara Lahir dan Batin. Ini tentunya pasti kan menemukan tantangan gitu ya Bu ya, atau kendala di lapangan. Nah, seperti apa nih Bu kendala atau tantangan yang ditemukan oleh Pemkot Cirebon sendiri dalam mengimplementasikan konsep pembangunan Jabar Juara Lahir Batin? Sebetulnya sih tantangan ada sekarang di saat ini, di mana perekonomian kita secara penganggaran juga kita mungkin di dalam 2 tahun ini agak begitu ya, di pandemi ini kan ini sebuah persoalan tersendiri ya buat kami. Mungkin ya kita harus bisa menghitung, mengkalkulasi yang urgent, yang sangat penting secara prioritas barangkali Mbak Hanif. Ini menjadi catatan kami Pemkot untuk bisa manajemen mana yang lebih urgent. Barangkali itu sebuah kendala di situasi pandemi yang ada di kota kami. Jadi karena 2 tahun ini kan cukup lumayan terganggu ya kita cash flow dan lain sebagainya, perekonomian dengan tutupnya toko, sementara kita kota Cirebon ini tidak punya sumber daya alam yang lain, hanya punya perdagangan, punya hotel, kuliner, ini yang kita maksimalkan. Barangkali itu yang menjadi catatan Bu Hanif dari kami insya Allah ke depan, karena mudah-mudahan perekonomian sekarang ya kalau saya lihat kemarin dengan BI kita terkoneksi cukup bagus ya. Ini cukup membanggakan kami barangkali, dan mudah-mudahan sektor ekonomi kita tidak terlalu lama untuk bangkit di 2023 ini, mudah-mudahan bisa naik, dan yang pada akhirnya ya kesulitan-kesulitan yang sedikit mengganggu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, jadi bisa kembali bangkit lagi gitu ya Bu ya, apalagi pasca pandemi kemarin ya, seperti yang tema G20 ya Bu ya, recover stronger, recover together gitu ya. Iya, tapi yang jelas begini Bu Hanif, saya sesuai arahan Pak Gubernur untuk mencapai Jabar Juara dengan sangat sadar bahwasanya salah satunya adalah kami untuk bisa mensukseskan target Pak Gubernur. Sesulit apapun kami di lapangan selalu untuk bisa target-target visi misi kami bisa tercapai. Karena walaupun kalau kota kami tidak tercapai, target-targetnya tentu mempengaruhi program Jabar Juara. Sekuat tenaga sebisa saya melakukan bersama Pak Wali Kota dengan seluruh jajaran pemerintah Kota Cirebon, insya Allah siap
untuk bisa mendukung Pak Gubernur untuk mencapai Jabar Juara Lahir Batin. Siap lahir batin gitu ya Bu ya, untuk segenap betul, untuk segenap stakeholder gitu ya di Kota Cirebon sendiri. Baik Ibu, sejauh ini nih, ini kan dari awal juga Ibu sudah mengutarakan bahwa spirit kolaborasi gitu ya Bu ya, dan ini biasanya erat sekali dengan sinergi dan juga pentahelix, biasanya skema pentahelix yang sering digaungkan gitu. Nah, sejauh ini Bu, dalam skema pentahelix sendiri di Kota Cirebon seperti apa nih untuk mendukung program pembangunan Jabar Juara Lahir Batin ini? Alhamdulillah kita berkolaborasi di segala lini. Kemarin arahan Pak Gubernur ke kami waktu Popdar ini juga dilakukan kolaborasi. Jadi arahan dengan Pak Wali Kota barangkali ke kami membantu Pak Wali Kota untuk bisa kegiatan-kegiatan di setiap dinas, barangkali kita kan punya unggulan. Jadi itu kita harus lakukan berkolaborasi bersama-sama, secara susunan, secara kebutuhan kita melakukan itu. Jadi dipastikan kolaborasi itu pasti harus kita lakukan, karena nggak bisa kalau kita tidak berkolaborasi, tidak bersinergi dengan teman-teman dinas, itu juga sangat sulit. Dinas ini ego dengan dinas ini itu sesuatu yang nggak mungkin, karena pasti berkaitan erat ya antar dinas yang lain saling membutuhkan. Ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman dinas, kolaborasi bersama-sama, saling mendukung, saling mewujudkan, saling memberikan masukan barangkali ke kami, ini kita lakukan itu. Baik, saling mendukung ya, jadi silih asah, silih asih, silih asuhnya ini kentara gitu ya Bu ya di Kota Cirebon gitu ya. Oke, Ibu, ini terakhir Bu, yang menjadi harapan dari Ibu sendiri terhadap partisipasi warga Kota Cirebon, khususnya ini untuk sama-sama bersama Pemkot Cirebon ini untuk mendukung implementasi dari program Jabar Juara Lahir dan Batin. Mangga Ibu. Untuk warga Cirebon dan sekitarnya, mari kita wujudkan kebersamaan ini. Kalau untuk kebersihan, mari jaga kita kebersihan dari rumah kita dari kebersihan dulu, dari kebersamaan kita bersama-sama. Tentu kami pemerintah Kota Cirebon dengan seluruh jajarannya siap berkolaborasi dengan warga masyarakat, dengan semua stakeholder yang ada, dan juga tidak lupa Mbak Hanif dengan Pak Kapolres, Pak Kajari, semuanya kita selalu bergandeng tangan, karena ini penting sekali. Keberhasilan kita tentu kolaborasi bersama dengan teman-teman yang ada di lapangan, dengan Forkopimda dan lain sebagainya. Ini sangat penting, dan ini saya dengan Wali Kota bersama-sama untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin. Baik, siap berkolaborasi, siap berpartisipasi dan juga bersinergi bersama-sama gitu ya Bu ya, antara pemerintah dan juga warga Kota Cirebon ini untuk mendukung program Jabar Juara Lahir Batin. Siap, hatur nuhun pisan, ini sudah bergabung di segmen Jabar Juara Lahir Batin di Jawa Barat hari ini Ibu Wakil Wali Kota Cirebon Dr. Randa Hajah Eti Herawati. Hatur nuhun atas penjelasannya yang luar biasa tadi. Sehat selalu Ibu, sukses, dan semoga kita bisa bertemu secara langsung gitu ya Bu ya nanti ya. Salam buat Pak Gubernur, buat Ibu cintanya, sukses dari Kota Cirebon. Salam buat warga Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng sonten Ibu, hatur nuhun. Dan pemirsa, beragam informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Seorang ibu tewas akibat tertimpa longsor di Kuningan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Hujan deras yang terus-menerus di Kabupaten Kuningan membuat sejumlah titik longsor, dan salah satu titik longsor terjadi di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kuningan, menyebabkan tembok penahan tebing longsor menimpa warga hingga meninggal dunia.
Tembok penahan rumah di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kuningan setinggi 3 meter longsor akibat hujan deras. Longsor mengakibatkan 1 orang warga tewas tertimpa material longsoran. Menurut keterangan Kepala Desa Kertawirama, kejadian longsor tebing penahan tembok setelah diguyur hujan terus-menerus di wilayahnya. Pada saat kejadian, korban melintas usai menjemput anaknya mengaji. Korban bernama Nur Hayati, umur 38 tahun, naas tertimpa longsor hingga tertimbun. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong akibat mengalami luka dalam. Yang cukup deras. Kebetulan pas hujan itu sekitar jam 2:30. Si ibu tuh sekitar jam 4-an tuh menjemput anaknya pulang ngaji. Nah kebetulan sehabis nganterin anaknya pulang ngaji, si ibu tuh balik lagi ke sini. Nah, pas balik lagi ketimpa sama material longsoran. Jadi pas ngelewat kejadian longsor ambruk. Sejumlah kerabat serta warga setempat berdatangan untuk melayat ke rumah duka. Usai dimandikan dan disolatkan, korban langsung dibawa ke pemakaman desa setempat untuk dimakamkan. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jabar melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, mencuatnya kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon Erawan alias Aki menyita berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas tindak kejahatan pembunuhan di Bekasi dan Cianjur tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon Erawan, Solihin, dan Dede Solehudin kepada 9 korban. Menurut Ridwan, dirinya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan berantai tersebut. Selain itu, Ridwan juga menyinggung jika tingkat persentase kasus kriminalitas yang ada di Jawa Barat dengan penduduk 50 juta lebih dianggap rendah. Ridwan menginstruksikan agar pihak kepolisian untuk proaktif dan preventif agar membuat nyaman masyarakat. Ya, saya kira saya sudah sampaikan ke Kapolda ya, hal-hal yang terkait kriminalitas itu segera diselesaikan secepat-cepatnya untuk membawakan rasa tenang. Akang-akang media tolong kutip juga ya, tingkat kriminalitas Jawa Barat itu rendah loh. Untuk penduduk 50 juta kan, 9 ranking paling banyak kriminalitasnya kan bukan Jawa Barat, bisa Google lah ya. Ini menandakan kerja polisi itu luar biasa untuk penduduk 50 juta. Ya. Jadi pasti ada kriminalitas dengan segala rupanya. Poinnya saya dorong kepolisian untuk proaktif ya dan preemptif. Penanganan kasus pembunuhan berantai tersebut kini masih terus dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya karena kejadiannya di wilayah Bekasi yang merupakan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Demikian dilaporkan Abi, TVRI Jawa Barat. Sejumlah informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi usai jeda di antaranya. Tingkatkan kemampuan menari, guru PAUD diberikan pelatihan oleh Dinas Pendidikan Ciamis. Ada masih di Jawa Barat hari ini yang disiarkan langsung dari kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Guna meningkatkan kemampuan dasar menari tingkat siswa PAUD, puluhan guru PAUD di Kota Banjar mengikuti pelatihan gerakan dasar menari tradisional yang digelar di SMP Negeri 5 Banjar. Lokakarya seni pertunjukan melalui gerak tari dan lagu Cinta Pancasila, Cinta Indonesia ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kota Banjar Kasuat serta Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Neni Susiani. Dalam kegiatan ini, puluhan guru PAUD langsung diajarkan gerakan dasar tari yang sesuai dengan usia siswa PAUD sehingga dapat dipraktikkan tanpa khawatir gerakan tari tersebut mengandung unsur pornografi. Kadistik Kota Banjar mengapresiasi kegiatan tersebut karena dengan mencintai seni, siswa dapat mengembangkan seni budaya yang dapat memajukan Kota Banjar baik di bidang prestasi lomba maupun mempertahankan tradisi seni yang sudah ada di Kota Banjar. Hari ini yang kita berikan bimbingan itu ada 50, yang dari 50 itu nanti bisa diberikan lagi kepada anak-anaknya, yang rencananya kita akan nanti tampilkan di
hari ulang tahun Kota Banjar yang ke-20 insya Allah. Melalui kegiatan workshop ini diharapkan aplikasinya kita menjadi manusia-manusia yang baik, yang nantinya bisa diimplementasikan sesuai dengan falsafah kita yaitu Pancasila. Karena di dalam seni tari itu pun ada yang disebut fisiologi tubuh ya. Jadi tubuh itu kalau seorang guru mengajarkan nari tidak benar, misalnya gerakan yang erotis kepada anak usia dini, nanti akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Di sini saya hanya memperkenalkan gerakan tari yang sederhana. Rencananya, tarian tersebut akan ditampilkan pada HUT Kota Banjar mendatang. Dari Kota Banjar, Yusi Luciana, TVRI Jabar melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, guna menjaga dan mempererat tali silaturahmi antara elemen masyarakat dalam memasuki tahun politik pada tahun 2024 mendatang, DKM Masjid Al-Muhajirin beserta para warga Gading Junti Asri Kabupaten Bandung menggelar tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Evi Effendi sebagai penceramahnya. Ratusan warga masyarakat perumahan Gading Junti Asri, Katapang, Kabupaten Bandung terlihat antusias menghadiri tablik akbar yang mengundang Ustadz Evi Effendi sebagai penceramah dengan tema Jangan Kau Putuskan Tali Silaturahmi. Kepala Desa Sangkan Hurip Aam Tirta Gandana yang ikut hadir pada acara tablik akbar ini mengatakan dirinya mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan DKM Masjid Al-Muhajirin dan mengimbau agar para warga Sangkan Hurip khususnya untuk tetap menjaga silaturahmi dalam memasuki tahun politik sekarang ini. Yang paling inti, perbedaan itu jangan menjadi suatu masalah, jangan menjadi suatu jarak di antara kita, tetapi perbedaan itu adalah sebuah anugerah yang kita nikmati dan bisa menjadi sumber kekuatan untuk kita semua. Ketua Panitia Budi Juanda menegaskan bahwa kegiatan tablik akbar ini juga dilaksanakan sebagai wujud syukur atas telah dicabutnya PPKM oleh pemerintah dan telah selesainya pengecoran jalan utama komplek perumahan Gading Junti Asri. Jadi tablik akbar ini merupakan diharapkan menjadi pemicu kebersamaan, kebangkitan persaudaraan di lingkungan perumahan Gading Junti Asri. Sekaligus juga syukuran telah selesainya pembangunan jalan. Mudah-mudahan dengan semuanya itu persatuan, kesatuan, kerjasama, kebersamaan di lingkungan perumahan antar warga itu lebih baik. Kegiatan tablik akbar ini juga dihadiri perwakilan dari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Doni melaporkan. Dari Kabupaten Bandung kita beralih kini ke Kota Bogor, pemirsa, sebagai salah satu pusat konservasi tumbuhan. Pengelola Kebun Raya Bogor kali ini membuka wahana edukasi Taman Nepenthes atau yang dikenal tanaman kantong semar. Selain bisa mengedukasi para pengunjung, kehadiran taman tersebut juga menjadi tempat peneliti dalam mengembangkan tanaman yang terancam punah saat ini. Bagi pengunjung Kebun Raya Bogor yang ingin melihat aneka jenis tanaman Nepenthes atau yang bisa disebut kantong semar, kini bisa menikmatinya secara langsung. Pihak pengelola Kebun Raya pun meluncurkan taman tematik yang berisi lebih dari 50 jenis tumbuhan karnivora asli Indonesia. Di antaranya adalah Nepenthes mirabilis, Nepenthes reinwardiana, Nepenthes sumatrana, dan Nepenthes rafflesiana. Motifnya yang unik dan corak yang beragam membuat tanaman ini menarik perhatian pengunjung. Selain itu, para pengunjung pun akan disuguhkan teknologi penyiraman tanaman secara otomatis hingga bisa menyegarkan tubuh. Sementara pihak pengelola sengaja menghadirkan taman tematik ini guna melindungi koleksi Nepenthes yang kini terancam punah populasinya. Tempat seperti ini karena kan kita kalau ke hutannya langsung juga belum tentu bisa gitu. Jadi kalau ke sini kita mau cari spesimen untuk Nepenthes itu ke sini. Saya sudah beberapa kali sih ke sini, tapi ini kayaknya di setting udah lebih bagus lagi, lebih lengkap sama perawatannya juga udah lebih bagus lah dari yang sebelumnya gitu. 57 spesies ya yang berasal dari dataran rendah basah dari seluruh Indonesia. Jadi kita akan punya juga koleksi dataran tinggi basah ya nanti di Kebun Raya Cibodas gitu.
Nantinya pihak BRIN juga akan mengembangkan tanaman ini dengan bekerja sama Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Jadi tertarik untuk mengunjunginya taman ini. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jabar melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi viral usai jeda di antaranya. Pengunduran diri mendadak dari Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Anda masih bersama kami dan kini kita beralih ke berita viral di mana tim redaksi kami kali ini telah mengangkat berita viral terkait pengunduran diri mendadak dari Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Dan berikut informasi selengkapnya. Pekan lalu, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan dia akan mengundurkan diri dari jabatannya paling lambat 7 Februari 2023 menjelang pemilihan umum Selandia Baru. Kendati ia menegaskan akan tetap menjadi anggota parlemen hingga April mendatang, pengunduran diri Ardern sontak menuai reaksi dari berbagai pihak. Pasalnya, ada spekulasi yang berkembang pelecehan dan ancaman terhadap dirinya menjadi alasan utama Jacinda Ardern mengundurkan diri. Namun mengutip dari The Guardian, Jacinda Ardern mengaku dirinya merasakan serangkaian emosi terkait pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri. Setelah memilih mundur, Ardern mengatakan dia tidak memiliki rencana selain menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Jacinda Ardern dipilih sebagai Perdana Menteri Selandia Baru pada tahun 2017 lalu di usia 37 tahun. Ia menjadi Perdana Menteri termuda di sana setelah 150 tahun. Ardern juga masuk sebagai salah satu pemimpin perempuan termuda di dunia. Saat COVID-19 melanda dunia pada tahun 2019 lalu, Selandia Baru dinobatkan menjadi salah satu negara dengan karantina dan penanganan krisis terkuat di dunia. Hal itu terjadi karena kebijakan Ardern yang efektif dan juga mengutamakan keselamatan masyarakatnya. Tak sekedar menyuruh warga Selandia Baru diam di rumah, ia juga memperhatikan kesejahteraan mereka selama dalam masa karantina mandiri. Dan pemirsa, berikut kita ikuti pantauan arus lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan menara ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ada 4 titik di layar televisi Anda, di mana kamera pertama ini adalah Gede Bage arah selatan, Suta Gede Bage, kemudian yang kedua adalah Suta Kopo, dan kemudian kamera 3 Dunjunan Paster. Sementara itu di kamera keempat adalah pantauan arus lalu lintas di BKR Muhammad Toha di depan PT Inti. Untuk yang pertama, ini di kamera 1 terlihat arus lalu lintas di Jalan Gede Bage arah selatan, yakni Soekarno-Hatta Gede Bage. Terpantau arus lalu lintas di Jalan Gede Bage Selatan ini terlihat ramai lancar yang mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta. Sementara itu dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Jalan Gede Bage Selatan ini terlihat sangat lengang. Sementara itu untuk cuaca saat ini di lokasi tersebut juga terpantau cerah. Dan ini adalah pantauan arus lalu lintas di kamera kedua, yakni Soekarno-Hatta Cibaduyut, ya, di Kopo ya, di Kopo, yakni di bawah flyover Kopo, di mana arus kendaraan saling menutup jalan masing-masing, begitu arah kendaraan yang akan memasuki ke arah Jalan Kopo, tepatnya di daerah RSUD Bandung Kiwari, ini terlihat sangat padat seperti itu. Dan begitupun arah kendaraan dari Jalan Kopo yang akan menuju ke arah Kopo bawah juga terlihat padat sekali. Dan di sini juga terlihat tidak ada petugas kepolisian maupun
petugas lain yang mengatur arus lalu lintas. Lihat kepadatan seperti ini, dan arus kendaraan dari arah timur yang akan menuju ke barat juga ini terhambat seperti itu, di mana ada kendaraan-kendaraan besar di daerah ini. Dan arah kendaraan dari barat menuju ke arah timur pun ini sempat tersendat seperti itu. Masih ada sendatan di jalan, belum diketahui ada penyebab apa yang membuat sangat crowded situasi kondisi arus lalu lintas saat ini di lokasi Simpang Soekarno-Hatta, Jalan Kopo, tepatnya di bawah flyover Kopo. Dan dimohonkan ini untuk TMC Polrestabes Kota Bandung tepatnya untuk memerhatikan atau menugaskan petugasnya ke wilayah ini, mengingat saat ini kondisi jalan sangat crowded dan juga berada di jam-jam rawan karena adanya arus kendaraan yang bersamaan dengan pulang kantor. Saat ini juga kondisi arus lalu lintas di sana masih tertutup, belum ada yang bisa maju sedikit pun, dan belum ada yang bisa menguraikan kepadatan ini. Berikutnya, kamera 3 ini adalah Dr. Junjunan Pasteur, di mana arah kendaraan yang mengarah dari Jalan Surya Sumantri menuju ke Tol Pasteur terlihat ramai lancar. Sementara itu dari keluar Tol Pasteur yang akan memasuki Jalan Dr. Junjunan atau Jembatan Pasupati juga terlihat lengang. Begitupun dari Jalan Gunung Batu menuju ke Jalan Junjunan dan Jalan Surya Sumantri terlihat ramai lancar. Berikutnya kamera 4 ini adalah pantauan arus lalu lintas di Patung Ikan, tepatnya di depan PT Inti, yakni persimpangan Jalan BKR Muhammad Toha, arah kendaraan dari Tegalega yang akan menuju ke arah Jalan BKR ini terlihat ramai lancar. Begitupun di arah sebaliknya, lalu arah kendaraan ini terlihat agak padat seperti itu dari Jalan Muhammad Toha, tepatnya di depan Hubdam 3 Siliwangi yang akan menuju ke Jalan Muhammad Toha ke arah gerbang tol Toha. Ini terlihat mulai padat seperti itu. Sementara dari arah sebaliknya terlihat lengang dan ramai lancar. Cuaca juga di lokasi ini terlihat cerah berawan. Dan itu tadi pantauan arus lalu lintas berdasarkan ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan berikut informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG untuk besok Rabu 25 Januari 2023.